kan belum lagi kita ada udah ada omongan kecewa juga sih sebenarnya gitu. Kenapa yang belum batas diungkapin ke media udah diungkapin dulu sama teteh gitu, belum sesuai dengan kenyataan itu kan mengiring publik lagi gitu sama ya. Semoga hal-hal seperti ini jangan diumbar lah di media sosial gitu. Kenapa lebih kecewanya? Apa yang kecewa banget gitu, orang yang agak baik tapi kenapa melakukan hal gitu ke orang yang sakit kayak Agus gitu. Agus banyak video yang memparodikan kamu lagi nih, bahkan tambahin sound musik dan lain-lain. Nah itu kamu tanggapannya seperti apa, Gus? Biarin aja, selagi mereka bahagia buat Agus begitu gak apa-apa sih. Kan banyak yang tertawa kan berarti lah mereka bahagia. Ya biarin. Gus dulunya mengenal Bang Akil ini nggak sini kan? Ya, Sebelumnya mengenal Bang Akil ini nggak kan? ya pernah karena Bang Akil itu terkenal berjuang kebenaran. Yuk. Ya, nanti lagi yuk. Masih Gus. Dari hari Rabu ke Kemensos mungkin seperti apa? Ya ini ikutin aja lah prosesnya kan, terus hadir juga dari Kemensos juga. Artinya Agus sendiri udah siap untuk memenuhi undangan tersebut. Ya pasti siap diundang, kita pasti datang. Apa sih kalau begitu undangannya tujuannya? Tujuannya apa? Ya, saya juga nggak tahu tujuannya, yang penting ya nggak jauh-jauh lah dari yang udah diberitain. Terus ini kan infonya undangan klarifikasi. Apa sih yang harus ini klarifikasi nanti di ruang Kemensos? Soal itu nanti aja tunggu aja di kabar baiknya gitu. Banget anjir, sekelas Alvin Lim ikut-ikutan, ya Allah. Dan saya kasih tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Yang bilang uang lebih penting dari pengobatan kayaknya Agus deh. Kalau Agus berpikir pengobatan lebih penting, gak mungkin itu duit dikemana-kemanain Pak dari awal. Terus daripada Bapak bilang, siram muka Nopi, muka Densu, dibayar 3M, udah aja kasihin Pak duitnya langsung ke Agus. Bapak kan niat nolong. Ngapain juga harus siram-siram? Bapak udah ada uangnya, udah ada mobilnya, tinggal jual 3M, udah aja kasihin ke Agus. Mungkin ini kasus selesai, gak akan ricuh lagi sana sini. Pusing. Makin gak jelas, Alvin Lim ingin ambil rumah Densu dan Teh Novi. Kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata nggak bisa ngeliat loh. Alvin Lim mengatakan Demi Sumargo dan Teh Novi harus bertanggung jawab atas hilangnya mata Agus. Bahkan dia juga mengatakan akan mengambil rumah Densu tersebut dan juga Teh Novi. Padahal dulu dibantu, kok sekarang malah jadi kayak gini ya? Gimana nih tanggapan kalian? Serangan ya. Saya kira itu suatu bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik orang gitu. Jadi itu tidak termasuk satu hal yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Gitu. Jadi kalau dia dikasih kuasa oleh saudara Agus untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun pernyataan-pernyataan pihak lain yang memojokkan posisi Agus berkenaan dalam hal ini, ya dia bukan membuat statement di media atau membuat pernyataan yang diupload di media sosial. Dia datang ke kantor polisi, dia somasi orang itu, dia gugat ke pengadilan. Itulah pekerjaan advokat kan? Itu mensomasi, melaporkan polisi, menggugat ke pengadilan. Itu yang dikerjakan advokat mestinya, bukan bikin video lalu disebarkan di media sosial. Saya kira itu pekerjaan influencer. Nampaknya yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana posisi sebagai influencer, mana sebagai advokat. Nah ini yang menyebabkan kemudian timbul masalah. Itu bukan sebuah hal yang dapat dilindungi oleh hak imunitas seorang advokat, tindakan seperti itu. Mungkin untuk ancaman hukumannya jika terbukti Alvin seperti dapat mempertanggungjawabkan hukumnya berapa tahun di Undang-Undang ITE yang terakhir itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 itu
sekitar 2 tahun ancaman hukumannya. Berarti Prof izin bisa dikatakan saudara AL ini menyalahgunakan wewenang sebagai seorang advokat. Kurang lebih begitu. Wow. Ya, dia dalam bentuk melampaui wewenangnya. Tadi dijelaskan soal Hakim Agung tuh, bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan. Ini bentuk tindakan yang bisa dikatakan melampaui wewenang. Kalau yang menjadi wewenang dia tadi melaporkan polisi, mensomasi orang, menggugatkan ke pengadilan, ya begitu. Menggugat ke pengadilan itu yang harusnya menjadi wewenangnya sebagai advokat. Tapi kalau membuat statement di media begini begitu, saya kira itu sudah melampaui wewenang. Ini kan lawyer AL ini kan turut menyerang sebuah profesi dari pramugari. Nah, dia mengatakan katanya banyak kenalan dia pramugari itu sebagai prostitution girl itu. Nah, bagaimana pandangan Profesor perihal selain sebagai profesi seorang advokat, ini kan juga mencederai anak-anak dari seorang pramugari, suami dari pramugari, keluarga dari pramugari, bahkan profesi pramugari itu terkesan sangat rendah gitu loh. Ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE, perubahan kedua Undang-Undang ITE, itu dengan jelas memperluas unsur SARA. Penyebaran kebencian itu bukan hanya terkait dengan kebencian terhadap suku, agama, ras tertentu, tapi juga terkait dengan profesi tertentu, terkait dengan misalnya pengelompokan orang dalam hal yang lain yang tertentu. Saya kira siapapun tidak bisa terima itu kan, kalau kemudian profesinya diasosiasikan dengan sesuatu hal yang negatif. Saya kira masih dalam ruang lingkup Undang-Undang ITE ya pernyataan itu, karena sudah diperluas apa yang dimaksud dengan pernyataan kebencian itu. Kalau dulu kan sebatas pada SARA, suku, agama, ras, antar. Masih banyak manusia yang ngikutin gaya dia. Harusnya dia bersyukur biar makin terkenal dong dengan banyak orang ngikutin gaya dia. Udah sekarang gak usah ngikutin gaya dia aja, biar redup. Kemarin nantangin Hotman Paris, giliran digas betul mau dilaporkan bilangnya udahlah, Hotman Paris tuh nggak usah ikut-ikut persidangan pidana, fokus aja di PKPU atau kepailitan. Nanti kalau masuk pidana malah dipermalukan. Justru saya bertanya balik kepada Pak Alvin Lim, yang takut Hotman Paris atau Anda? Kan seperti itu. Lagian udahlah Pak, saya tuh nggak tahu dan nggak habis pikir kok bisa ada lawyer seperti Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, jika lo ingin menjadi lawyer yang baik, lawyer yang bagus, harusnya mempermudah klien. Ini ketika Anda menjadi lawyernya Agus, malah banyak menyerang pribadi Tenovi, malah sekarang menyerang pribadi Bang Hotman, yang dimana ini nggak ada hubungannya sama kasus. Ini tuh permasalahan uang 1,5 M yang ada dugaan penyelewengan, tapi di sisi lain Agus juga butuh pengobatan. Selesai di situ. Dan saya nggak tahu ketika Anda keluar malah memperunyam masalah. Banyak sekali kata-kata yang tidak pantas keluar, menantang sana sini, petentang-petenteng. Tapi nanti Pak, saya yakin suatu saat, mohon maaf dengan segala hormat, apa yang Anda utarakan akan kembali ke diri Anda sendiri. Jadi untuk Pak Alvin Lim, untuk anaknya mungkin, untuk istrinya, coba diingatkan lagi suami dan tim hukumnya. Itu sih menurut saya. Jangan sampai senggol sana sini, tapi malah bisa menjadi blunder. Ini saya mengingatkan aja. Nanti kasihan ke depannya kalau harus seperti pada waktu itu, nanti anaknya minta pertolongan lagi di sosmed dan segala macam. Itu aja. Terima kasih. Lo pikir lo siapa? Makanya otak tuh dipakai berpikiran positif. Temen gue, pramugari senior. Rumahnya gede, mentereng. Lu tahu gaji pramugari gede, lu tahu nggak? Gue sampai geleng-geleng tuh sama temen gue. Terbangnya pakai Garuda, pakai Qatar. Ada tuh cewek. Dia hijrah pakai hijab, tapi dia pramugari senior. Dari muda udah jadi pramugari. Rumahnya gede, mentereng. Punya mobil, punya semua kok. Nggak perlu harus jual diri yang kata lu itu. Otak lu jual diri aja lu. Kalau mau dilihat di semua profesi pasti ada oknum yang
melakukan pekerjaan tidak halal. Tapi jangan sebut-sebut profesinya, lu hantam kromo dong. Ya, lu hantam kromo aja lu. Profesi pramugari lu hina-hina lu. Masuknya aja udah susah banget, di tes fisik, mata harus bagus. Gigi harus rapi, gigi kita kudu rapi ya. Lu nggak tahu lu gaji pramugari? Gue dulu nyaris jadi pramugari. Gue hampir daftar waktu itu di Menteng Emirates. Itu gaji zaman dulu 1.500 US dollar. Zaman dulu. Ini gue udah 50 tahun. 1.500 US dollar. Nyaris gue kuliah daftar itu. Tapi akhirnya gue malah ikut casting keterima. Jadi gue mau mengundurkan diri jadi pramugari. Tapi pengen banget. Karena gue seneng lihat terbang ke sana, terbang ke sini, terus hospitality juga ya kan. Di pesawat juga gue ngelihat para pramugara, happy gue ngelihat mereka rapi. Terus dalam keadaan pesawat juga lagi turbulence, mereka tetap senyum, tetap siaga satu, tetap melindungi. Jadi lu jangan hina-hina profesi orang deh. Jangan lu hina-hina profesi orang, gak suka.